Kisah Mbah Khalil Bangkalan, usir santri yang ingin ngaji karena petunjuk dari mimpi. Muhammad Rawi Mancengan, Modung Bangkalan, merupakan salah satu santri Syekhona Khalil Al-Bangkalani atau Kyai Khalil 1820-1923 Masehi yang beruntung. Dari seorang ulama karismatik dari Pulau Madura, Jawa Timur, Muhammad Rawi mendapatkan kitab Alfiyah yang dikarang sendiri oleh sang guru. Muhammad Rawi awalnya mondok di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo. Kesehariannya beliau sibukkan dengan mengaji berbagai macam kitab. Selain itu, beliau juga sering bertapa di waktu malam. Tempat pertapaannya agak aneh karena beliau selalu berendam di sungai yang ada di samping pondok sambil berzikir secara terus-menerus sampai subuh menjelang. Suatu ketika di malam yang gelap dan dingin, beliau turun ke sungai seperti biasanya, berendam sambil berzikir tiada henti dalam kekhusyuannya. Tiba-tiba beliau tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu, beliau bertemu dengan seseorang berpakaian putih serta berwibawa. Di atas sebuah bukit, orang itu berkata, "Kalau kamu ingin alim ilmu nahwu, datanglah ke pondok Demangan, belajarlah kepadaku." Muhammad Rawi terbangun dari tidurnya. Sekujur tubuhnya yang dingin kemudian terasa hangat dan gemetar. Segeralah beliau naik ke darat dan kembali ke kamarnya di pondok. Sampai menjelang subuh, Muhammad Rawi sama sekali tidak bisa memejamkan matanya karena mimpi yang baru dialaminya terus membuatnya terpikir apa yang harus dilakukannya. Setelah berpikir lama, beliau akhirnya memutuskan untuk memenuhi perintah orang berwibawa itu yang dilihatnya dalam mimpi. Keesokan harinya, Muhammad Rawi segera sowan kepada Kiai Haji Yakub, pengasuh pondok pesantren Siwalan Panji Sidoarjo saat itu, dan menceritakan mimpi yang dialaminya. Mendengar penuturan santri yang disayanginya itu, Kiai Haji Yakub langsung memerintahkan untuk segera melaksanakan petunjuk dalam mimpi itu. Setelah mendapatkan izin dari gurunya, Muhammad Rawi segera menuju ke Demangan Bangkalan, tanpa pulang dulu ke rumahnya di Mancengan, Modung. Sebelum ke pondok Demangan, dia mampir dulu ke rumah familinya yang ada di Bangkalan itu sekedar membersihkan tubuhnya dan melakukan persiapan untuk berangkat menuju pondok Demangan. Setelah sampai di pondok Demangan, Muhammad Rawi segera sowan kepada Syekhona Khalil, namun belum sempat menyampaikan tujuannya untuk mondok. Tiba-tiba Syekhona Khalil langsung mengusirnya. Muhammad Rawi langsung keluar karena ketakutan yang luar biasa. Tetapi dia sadar bahwa ini adalah cara Syekhona Khalil untuk menguji kesesungguhannya untuk mengaji dalam menuntut ilmu. Keesokan harinya, dia kembali sowan lagi, namun Syekhona Khalil kembali mengusirnya. Begitu seterusnya sampai beberapa hari. Muhammad Rawi dengan sabar menerima ujian ini, sehingga dia tidak berani lagi untuk sowan. Muhammad Rawi bingung dan hanya bisa menunggu di luar komplek pesantren Demangan. Tibalah di hari keempat, Syekhona Khalil memerintahkan salah satu santri untuk mencari Muhammad Rawi dan membawanya ke rumah beliau. Bukan main gembiranya Muhammad Rawi, segera saja dia langsung sowan kepada Syekhona Khalil. Sesampainya di rumah, Syekhona menanyakan maksud kedatangannya ke pondok Demangan, dan dengan penuh takzim Muhammad Rawi menyampaikan keinginannya untuk mengaji kepada beliau.
Syekhona Khalil kemudian berkata, "Saya menulis kitab Alfiyah dan akan saya jual sama kamu. Ayo, tawar harganya." Tentu saja Muhammad Rawi gembira luar biasa. Tapi dia bingung mau menawar berapa karena Syekhona Khalil tidak menyebutkan berapa harganya. Namun karena diperintahkan oleh beliau, Muhammad Rawi akhirnya berani mengajukan tawaran 100 duit sen. Itu terlalu mahal, turunkan lagi, minta Syekhona Khalil. Kemudian diturunkan 20, namun ditolak, diturunkan lagi 20, sampai akhirnya tinggal 20 duit sen dan disetujui oleh Syekhona Khalil. Setelah mendapatkan kitab Alfiyah tulisan tangan sang guru, Muhammad Rawi gembira tiada tara. Tiap waktu kitab itu selalu dibaca dan dipelajarinya sampai hafal seluruh isinya. Mengetahui hal tersebut, teman-teman santrinya berebutan untuk memintanya, sehingga kitab itu kemudian berpindah dari satu tangan santri ke tangan santri lainnya. Hal ini ternyata diketahui oleh Syekhana Muhammad Khalil hingga suatu ketika beliau mendatangi kamar Muhammad Rawi dan menanyakan tentang kitab Alfiyahnya. Dengan badan gemetar, Muhammad Rawi menyampaikan bahwa kitab itu dipinjam oleh teman-teman santri yang lain. Syekhona Khalil marah dan menyuruh Muhammad Rawi untuk segera mengambil kembali kitabnya. Setelah kitab itu diambil dari temannya, segera kitab Alfiyah itu diaturkan oleh Muhammad Rawi kepada sang guru, dan kemudian Syekhona Khalil menulis di bagian sampul kitab Alfiyah itu. Ketika di kitab itu terdapat tulisan tangan oleh Syekhona Khalil, para santri tidak ada lagi yang berani meminjamnya. Setelah Kiai Haji Muhammad Rawi wafat, kitab Alfiyah tersebut diwariskan kepada putra tertuanya Kiai Haji Tolha Rawi, yang juga merupakan santri Syekhona Khalil. Kiai Haji Tolha inilah yang mendampingi Syekhona Khalil ketika menjelang detik-detik wafatnya. Setelah mengaji kepada Syekhona Khalil dengan kitab Alfiyahnya, Muhammad Rawi menjadi seorang yang alim ilmu nahu, hafal seluruh isinya dari awal sampai akhir. Bahkan konon beliau juga bisa menghafal sekalipun dibalik dari bagian belakang ke bagian depan, persis seperti mimpi yang dialaminya waktu bertapa berendam di sungai Panji. Dari Kiai Haji Tolha, kitab tersebut diwariskan kepada putranya Kiai Haji Ahmad Siddiq Muslim, dan kini diwariskan kepada Lora Ahmad Rawi Siddiq Muslim. Kitab tersebut sudah berusia 122 tahun lebih yang terhitung dari tahun yang ditulis di bagian belakang kitab, dan kondisinya masih utuh dan tersimpan rapi di Pondok Pesantren Al-Tolhawiyah Sumur Nangka, Modung.